Tunjuk bagi manusia. Saya umpamakan dengan sebuah contoh kasus. Ada seorang pemimpin provinsi atau kita kenal dengan sebutan gubernur. Ada seorang gubernur yang mengirimkan surat. Tentu surat ini adalah surat perintah karena dikirimkan kepada bupati. Saya umpamakan seperti itu. Ketika surat ini dikirimkan melalui ajudannya, kemudian sampai ke bupati, oleh bupati ini, karena ini adalah surat dari seorang gubernur, maka sangat dihormati sekali surat ini. Saking dihormatinya, itu surat nggak boleh kotor. Surat itu kemudian disimpan di dalam lemari. Lemarinya dikunci, tidak boleh ada debu yang masuk. Sampai kemudian ada sidak. Sidak itu apa ya? Investigasi mendadak. Sampai suatu ketika ada sidak dari gubernur datang ke wilayah kabupaten. Kemudian Pak Gubernur bertanya sama bupati, Pak Bupati yang saya hormati, apakah perintah saya sudah dilaksanakan? Maka Pak Bupati ini gelagapan. Kenapa? Karena beliau hanya menghormati surat yang tadi dituliskan oleh gubernur. Surat itu saking takzimnya, saking hormatnya sama gubernur, surat itu disimpan baik-baik di lemari, jangan sampai kena debu. Ini artinya apa? Bahwa tujuan dari surat yang dilayangkan oleh Pak Gubernur ke Pak Bupati, tujuannya adalah untuk diapain, Pak? Untuk dilaksanakan tentunya. Disuruh membaca surat itu, kemudian apa isi suratnya, lalu dilaksanakan perintah yang ada dalam surat itu. Nah, ketika kita menerima Al-Quran, kalau kita tidak baca Al-Quran dan kita tidak mengerti artinya, tentu Quran ini tidak menjadi petunjuk buat kita. Sebagai contoh, kita membaca sebuah cerita dari negara lain misalnya, sebuah cerita tentang apa saja, tapi bahasanya bahasa Inggris. Kita baca bahasa Inggrisnya. Setelah kita baca, terus kita tutup. Anak kita bertanya, Pak, tadi yang dibaca cerita tentang apa, Pak? Waduh, Bapak cuma baca doang. Nah, terus Bapak cerita ke saya, bisa nggak, Pak? Nggak bisa, kan Bapak nggak tahu isinya apa. Nah, ini sama seperti kita membaca Al-Quran, Arabnya saja, tetapi kita tidak mengerti terjemahnya. Maka Al-Quran tidak lagi menjadi petunjuk, tetapi hanya sekedar sebagai bacaan saja. Apa bedanya dengan bacaan-bacaan yang lainnya kalau seperti itu? Padahal Allah turunkan Al-Quran ini sebagai petunjuk buat manusia. Petunjuk artinya untuk menuju suatu tempat, maka kita butuh namanya panduan. Nah, kalau kita tidak mengerti panduannya, tentu kita akan tersesat. Islam ini diturunkan secara penuh. Surat pertama atau ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah ayat tentang perintah membaca. Sebagaimana kita hafal semuanya Bapak Ibu ya. Surat Al-Alaq itu diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita disuruh membaca tentang Tuhan yang menciptakan kita. Apa yang dibaca? Ini perlu kita tanyakan. Yang dibaca ternyata ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah ayat Allah yang qauliyah. Qauliyah itu yang terucap atau Al-Quran itu sendiri. Membaca Al-Quran berarti kita harus mengerti terjemahnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, jangan hanya sibuk baca bahasa Arabnya saja, tapi pelajari terjemahnya supaya kita menempatkan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan hanya sebagai bacaan. Kemudian apalagi yang dibaca yang kedua? Yang kedua adalah ayat Allah kauniyah, atau dalam bahasa Indonesianya yang tercipta. Nah,
sepanjang hidup kita ternyata kita disuruh oleh Allah untuk membaca dua ayat ini. Ayat Allah yang terucap yaitu Al-Quran, dan ayat Allah yang kauniyah, yang tercipta. Yang terucap itu sudah ada jelas dari zamannya Rasulullah sampai hari ini tidak berubah. Dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini Al-Quran tidak ditambahkan atau tidak dikurangi. Tetapi yang saking banyaknya ciptaan Allah ini yang mungkin kita tidak sempat untuk membaca secara keseluruhan. Tetapi Allah tidak menuntut itu, karena beribadah itu tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Berbeda dengan ketika meninggalkan larangan, itu harus seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, bukti bahwa Islam itu diturunkan secara sempurna adalah pada surat Al-Maidah ayat ketiga, yang saya rasa Bapak Ibu juga sudah pada hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara utuh. Artinya apa? Ajaran Islam sudah seluruhnya diturunkan kepada Rasulullah. Maka ini artinya apa? Kita sebagai umatnya tidak patut dan tidak layak kita untuk menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah sholatnya itu subuh 2 rakaat, kita saking rajinnya, saya pengen nambahin jadi 3 rakaat, tentu ini nggak boleh. Atau kita nambah-nambahi dalam hal yang lainnya. Rasulullah mengajarkan tentang sholawat misalnya, karena sholawat itu adalah bagian dari ibadah mahdhah. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya apa? Perintah sholawat ini juga haruslah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang ini berapa banyak di masyarakat kita, banyak sekali sholawat-sholawat yang dibacakan itu bukan sholawat yang diajarkan oleh Nabi, dengan macam-macam namanya. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu tentang sholawat ini. Sholawat yang pertama adalah sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah itu yang seperti apa? Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang kita baca ketika di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sholawat yang diajarkan. Atau sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau sholawat yang lainnya, shollu alaihi. Jadi karena sholawat itu adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang khusus, maka sebenarnya kita tidak boleh menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Karena apa? Rasulullah itu adalah contoh yang baik, contoh yang sempurna. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita mengambil contoh yang lain selain Nabi, berarti seolah-olah ada contoh lain yang lebih keren, yang lebih pinter. Dan kita dasarnya apa? Dasarnya adalah syahwat. Kita menganggap nggak apa-apalah, orang itu baik kok. Kalau agama adalah dasarnya perasaan kita, baik menurut kita, maka Islam tidak lagi kembali kepada kemurniannya, kemurnian ajarannya. Semua orang akhirnya apa? Berinisiatif, berimprovisasi, mengarang-arang ibadah-ibadah yang lainnya. Padahal dalam Al-Maidah tadi yang saya bacakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan agama. Wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan nikmatku untukmu Muhammad. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Dari sini saja kita harus bisa menyimpulkan bahwa
kalau kita mau mengikuti Rasulullah, tentu kita harus tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi. Kita mau ikut nabinya, nabi siapa? Tentu kita ikut nabinya, Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dahulu ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini dari beliau akil baligh, katakan, sampai beliau sakaratul maut, ternyata hari-harinya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Maka diriwayatkan ketika dia dipanggil oleh Allah, kemudian dia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan di sana ditimbang amalnya, maka hamba ini diputuskan masuk surga karena amal ibadahnya yang luar biasa. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Tetapi yang menjadi satu drama adalah ketika hamba ini ternyata, abid ini protes sama Allah. Apa protesnya? Ya Allah, saya sepanjang hidup saya, perasaan saya ibadah terus, lah kok timbangan amal ibadah saya cuma segini ya Allah. Maka di situ Allah murka. Seolah-olah apa? Allah tuh nggak adil. Seolah-olah apa? Allah nggak tepat perhitungannya. Padahal siapa yang lebih adil daripada Allah? Padahal siapa yang lebih akurat perhitungannya daripada Allah? Maka ketika hamba ini protes, hamba ini kemudian dicongkel matanya, kemudian mata ini ditimbang di sebelahnya. Ketika ditimbang, ternyata berat matanya itu jauh lebih berat daripada amal ibadahnya. Kata Allah, lihat, nikmat yang aku berikan pada mata kamu itu jauh lebih berat daripada ibadah seumur hidup yang kamu lakukan. Bahkan ibadah yang kamu lakukan adalah sebagian dari nikmat yang aku berikan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini, kita bisa beribadah dengan tenang di sini, tentu semuanya atas izin Allah. Ada beberapa saudara-saudara kita yang saat ini mungkin ada yang masih sibuk di jalan, ada yang masih melakukan kegiatan yang lainnya, atau ada yang terbaring sakit sehingga tidak bisa hadir ke masjid-masjid untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Ini adalah bagian dari nikmat Allah. Maka sesuai dengan prinsip ibadah, bahwa ibadah itu pada asalnya adalah diharamkan, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ketika kita mau melaksanakan ibadah, maka kita periksa dulu, apakah ibadah yang saya lakukan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Jangan-jangan kita saking rajinnya ibadah, ada beberapa amalan kita, ibadah kita, ini maksudnya adalah ibadah yang khusus, Bapak Ibu ya, ibadah yang antara hamba dengan Allah. Periksa dulu sholat kita, puasa kita, zakat kita, periksa. Mudah-mudahan ibadah yang selama kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Lalu ibadah apa yang boleh dilakukan sebelum atau tidak ada contohnya dari Nabi? Yaitu tentang muamalah. Muamalah ini adalah kegiatan antar makhluk. Bisa perdagangan, bisa komunikasi, bisa bertetangga, bisa berkawan. Apapun itu di luar dari ibadah khusus, itu manusia dipersilahkan untuk melaksanakannya, karena prinsip muamalah adalah semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dipersilahkan untuk manusia bermuamalah sebanyak mungkin, semampunya, sekreatif mungkin. Jadi pada malam ini tema yang ingin saya angkat adalah tentang berislam itu jangan asal-asalan. Sayang sekali Bapak Ibu, kita habiskan usia kita dengan cara beragama yang asal-asalan. Saya khawatirnya
kita udah capek-capek meluangkan waktu, berkorban, datang ke sini ke masjid berpuasa, tapi ada di antara amal-amal kita yang mungkin tidak diajarkan oleh Nabi atau tidak dibenarkan oleh Nabi, maka itu akan menjadi ancaman buat kita semua. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, barang siapa melakukan satu amalan yang tidak berasal dari kami, maka amalan itu tertolak. Sayang sekali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, khususnya dalam hal ibadah yang mahdhah, ibadah yang khusus kepada Allah, kita rujukannya adalah ajaran atau kesepakatan atau pembiaran dari Nabi. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Sedangkan untuk muamalah, silahkan bermuamalah sekreatif mungkin, sebanyak mungkin, sesuai kapasitas kemampuan kita. Kata seorang ulama, Imam Syafi'i, mengatakan begini, barang siapa yang lelah atau penat karena belajar, maka kelak dia akan merasakan pedihnya kebodohan. Karena belajar itu adalah kewajiban buat kita yang mengaku sebagai muslim. Pak, saya udah tua. Tua itu bukan jadi ukuran. Karena kewajiban belajar kita itu dari buayan hingga liang lahat. Apakah saya masih belajar? Insya Allah sampai hari ini masih belajar. Tentu saja kalau ditanyakan kepada saya, ilmu apa yang paling baik di dunia ini, saya menjawab, yaitu ilmu yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi apapun ilmunya, kalau itu mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, pelajari sampai kita bisa melaksanakannya, kemudian kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ilmu itu bisa jadi menjadi salah satu amalan yang tidak terputus walaupun kita sudah tiada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata saya yang tidak berkenan dalam hati Bapak Ibu sekalian. Wal-'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan witirnya.